Pada pertengahan 80-an hingga awal tahun 90-an, apa yang membuat jalanan di Indonesia sepi? Mike Tyson sedang bertanding. Mike Tyson salah satu petinju kelas berat yang sangat luar biasa pada masa primanya. Sebetulnya secara postur, Mike tergolong pendek untuk ukuran petinju kelas berat. Namun, Cus D'Amato, pelatihnya, mampu menjadikan kekurangan tersebut menjadi senjata dengan gaya bertinju peekaboo. Cus D'Amato mengangkat derajat Mike Tyson dari seorang pemuda yang kerjaannya berantem melulu, menanamkan keyakinan pada Mike bahwa Mike akan menjadi juara dunia, dan Mike mempercayainya. Kehadiran seorang pelatih benar-benar dibutuhkan. Begitu halnya dengan apa yang Krakatoa lakukan bersama petani kakao di Indonesia. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Sebab kakao menjadi salah satu penghasil devisa negara terbesar selain minyak dan gas, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari 1,2 miliar US dollar dan jumlah ekspor yang mencapai lebih dari 700.000 ton di tahun 2020. Tak banyak yang mengetahui bahwa 99% produksi kakao Indonesia masih bergantung pada petani-petani lokal yang mengelola perkebunan rakyat. Dengan kontribusi yang dihasilkan, nyatanya para petani kakao hingga saat ini harus menghadapi berbagai tantangan di industri, seperti belum memiliki badan hukum yang jelas, ataupun peralatan bertani yang memadai, serta rendahnya pengetahuan tentang teknik bertani yang baik. Selain itu, Indonesia masih mengandalkan ekspor produk mentah, sehingga komoditas tersebut tidak memiliki nilai tambah dan minim dalam menyerap lapangan kerja. Menanggapi isu tersebut, founder dan CEO Krakatoa, Sabrina Mustopo, mengatakan, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia, survei worldatlas.com menyatakan kita masih memiliki tantangan yang pelik dalam meningkatkan produksi, regenerasi petani baru, serta membangun perkebunan kakao berkelanjutan. Krakatoa menjadi pelatih bagi para petani kakao di Indonesia, meningkatkan pengetahuan petani supaya mampu menghasilkan biji kakao berkualitas tinggi, membantu meningkatkan nilai tambah kakao petani dengan melatih mereka melakukan fermentasi yang baik. Semoga petani kakao Indonesia semakin makmur. Semoga Indonesia semakin berjaya. Amin. Krakatoa didirikan sejak 2013. Krakatoa membantu petani kakao Indonesia meningkatkan nilai tambah kakao mereka yang kemudian dibeli oleh Krakatoa untuk diekspor dan dijadikan produk batangan coklat. Batangan coklat berkualitas premium yang dibuat dengan 100% biji kakao asli Indonesia. Sabrina menyatakan bahwa produk coklat batangan yang populer di Indonesia menggunakan biji kakao campuran, termasuk biji dari Afrika dan Amerika Selatan. Karena bahannya berkualitas tinggi dan berharga mahal, maka harga produk coklat batangan dari Krakatoa masuk dalam kelas premium. Sabrina menyampaikan, jika dibandingkan apple to apple dengan produk coklat batangan premium lainnya, yang harganya bisa mencapai di atas Rp100.000, maka harga dari coklat batangan Krakatoa masih lebih murah. Krakatoa bermitra dengan beberapa pihak, termasuk Bank DBS Indonesia dan dengan Swiss Contact. Krakatoa memberikan pelatihan penuh kepada petani-petani yang berada di daerah perbatasan di Lampung, di area Taman Nasional Lampung, dan Sulawesi Barat. Program pelatihan meliputi teknik pertanian organik, fermentasi, manajemen penyakit dan konservasi, serta memberikan petani alat yang mereka butuhkan untuk pertanian dan pengolahan kakao. Hasilnya, biji kakao fermentasi berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini memberikan keamanan harga bagi petani dan insentif yang lebih tinggi yang dapat mereka gunakan dalam meningkatkan kualitas biji kakao daripada mengganggu secara ilegal di Taman Nasional. Hingga saat ini, Krakatoa telah membantu 250 petani meningkatkan taraf hidup mereka dengan menjual hasil panen mereka dengan harga premium. Dengan pengetahuan yang tepat dan alat yang tepat, para petani sekarang lebih dari siap untuk memenuhi permintaan besar akan kakao berkualitas tinggi di seluruh dunia.
Pabrik coklat Krakatoa di Indonesia tidak hanya berfokus pada pembuatan biji kakao berkualitas tinggi untuk diekspor, tetapi juga pada pemberdayaan petani kecil sehingga mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan panen kakao mereka sendiri. Krakatoa juga memperluas upayanya untuk melestarikan lingkungan, mengolah tanah yang menghasilkan kakao berkualitas baik yang dicintai dunia. Kemudian, bagaimana proses dari buah menjadi produk coklat batangan Krakatoa? Awalnya, semua petani mitra Krakatoa harus menyelesaikan lokakarya 8-16 minggu tentang praktik pertanian yang baik dan metode pertanian berkelanjutan. Setelah lulus, mereka diberikan peralatan pertanian dan dukungan berkelanjutan dari pelatih yang disiapkan Krakatoa. Petani membuka buah kakao dan memilih biji yang matang dan bebas penyakit untuk melanjutkan proses fermentasi. Biji kakao difermentasi untuk jangka waktu hingga 7 hari. Selama fermentasi, potensi rasa dan aroma coklat berkembang dan kepahitan berkurang. Biji kakao dijemur secara alami selama sekitar 7 hari. Pengeringan dengan sinar matahari mengembangkan rasa. Juga selama proses ini, kadar air dalam biji dikurangi untuk meningkatkan daya simpannya. Biji kakao yang rusak dan bahan non-kakao seperti batu dan daun disortir dan dipisahkan dengan tangan. Hanya menyisakan biji kakao yang sehat untuk proses pemanggangan. Selama pemanggangan, biji kakao mengalami reaksi Maillard yang memunculkan rasa dan aroma yang menjadi ciri khas coklat Krakatoa. Biji kakao dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut nibs, dan cangkang dipisahkan dari nibs selama proses menampi. Bijinya digiling menjadi pasta yang disebut cairan kakao, dan dicampur dengan bahan lain seperti mentega kakao dan gula. Campuran tersebut dihaluskan hingga 48 jam untuk membentuk coklat halus seperti sutra. Coklat yang sudah jadi digiling untuk memungkinkan pembentukan kristal mentega kakao yang tepat untuk memberikan tampilan yang halus dan berkilau, dan kemudian dituangkan ke dalam cetakan batangan. Setelah dipadatkan, batangan coklat dipindahkan dari cetakannya dan dibungkus dengan tangan dengan cermat dalam kemasan khas Krakatoa. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut sebelumnya, Krakatoa bersyukur bahwa industri kakao kini mendapat perhatian dari masyarakat, pemerintah, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Sebagai wirausaha sosial yang fokus pada perkembangan industri coklat dan kesejahteraan para petani, Krakatoa melakukan kolaborasi dengan Bank DBS Indonesia yang memiliki kesamaan visi untuk membangun dampak positif kepada industri pangan. Aksi nyata Krakatoa bersama Bank DBS Indonesia melalui rekening Green Savings bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam memperbaiki kualitas dan kuantitas industri coklat, membangun kesejahteraan para petani, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkebunan kakao di Indonesia. Hadir untuk petani kakao sejak 2013, Krakatoa senantiasa berkomitmen untuk memberikan dampak positif kepada sistem produksi yang mempengaruhi manusia dan bumi, dimulai dari kakao. Krakatoa menghadirkan solusi atas tantangan sosial dan lingkungan yang dialami industri kakao. Dan berikut ini adalah beberapa cara yang sukses Krakatoa lakukan untuk membantu dan membangun kesejahteraan petani kakao. 1. Memberikan pelatihan. Saat ini masih banyak petani kakao yang menggunakan teknik berkebun tradisional sehingga membuat hasil panen mereka kurang maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ditambah lagi, para petani juga tidak memiliki pemahaman yang memadai untuk membasmi hama yang merusak perkebunan mereka.
Dengan adanya pelatihan, Krakatoa bermaksud memberikan pemahaman terkait teknik berkebun yang tepat guna memaksimalkan produksi coklat serta membangun perkebunan coklat yang berkelanjutan. 2. Membagikan peralatan kebun. Selain pelatihan, Krakatoa juga membantu menyediakan peralatan pasca panen seperti solar dryer yang berguna untuk mengeringkan hasil panen, serta fermentation box yang bermanfaat untuk memfermentasikan biji kakao. Hal ini merupakan aksi wujud nyata Krakatoa dalam membantu para petani untuk bisa memproduksi biji kakao yang lebih cepat, banyak, dan berkualitas. 3. Membeli biji kakao seharga 3 kali lebih tinggi dari harga pasar. Sembari fokus membantu petani menghasilkan biji kakao berkualitas, Krakatoa juga turut meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pembelian biji kakao dengan harga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar, yaitu dengan selisih harga yang dapat mencapai hingga Rp26.000 per kilogram. Tidak hanya meningkatkan pendapatan petani kakao, langkah ini juga memungkinkan Krakatoa memenuhi persediaan biji kakao bermutu tingginya dalam jangka panjang. 4. Membangun pabrik produksi coklat di Lampung. Biji kakao berkualitas yang sudah Krakatoa dapatkan dari petani kakao kemudian diolah lebih lanjut oleh Krakatoa guna meningkatkan dan dijual produk dengan membangun pabrik coklat di Lampung. Hal ini turut membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar serta membangun ekonomi kreatif Indonesia. 5. Mengajak masyarakat berkontribusi melalui rekening Green Savings. Kontribusi masyarakat akan mempercepat proses perbaikan sistem produksi kakao. Untuk itu, kakao menjadi bagian dari prakarsa rekening Green Savings oleh Bank DBS Indonesia. Dengan membuka rekening Green Savings, masyarakat dapat secara otomatis berkontribusi mendukung perkebunan kakao berkelanjutan dengan menabung tanpa menghabiskan waktu dan mengeluarkan biaya tambahan. Memasuki tahun pertama, rekening Green Savings telah menyumbangkan sebanyak 20.250 bibit yang akan produktif hingga 15 tahun tanpa membuka lahan baru, sehingga dapat memberikan pertumbuhan nilai penjualan sampai 3 kali lipat. Dukungan ini telah membantu sebanyak 20% petani kakao binaan Krakatoa. Nah, demikianlah video tentang perjuangan Krakatoa dalam meningkatkan taraf hidup petani kakao di Indonesia. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa. Mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dan Malik merasa informasi ini bermanfaat, tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe, karena like dan subscribe dari Sobat Dan Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!